Narasumbernya adalah Bu Fira ya. Insya Allah Bapak Ibu dengan adanya webinar ini akan mendapatkan ilmu atau informasi terkait bagaimana eh, cara kita menulis dengan gembira begitu tidak menjadi tekanan. Dan perlu diketahui bahwa Ibu Fira ini adalah penulis kita ya, penulis di SMP 2 dan sudah menghasilkan 13 buku ya. Jadi tidak salah kalau hari ini kita bersama-sama belajar dari Ibu Fira bagaimana menjadi seorang penulis gitu yang nanti selanjutnya kita akan juga menjadi mengumpulkannya dalam sebuah buku. Mudah-mudahan webinar kali ini memberikan banyak manfaat dan insya Allah ini bisa dipraktikkan oleh Ibu dan Bapak ya, karena memang menulis ini merupakan untuk saat ini merupakan kalau menurut saya ini harus guru-guru itu harus bisa menulis minimal bisa menulis praktik baik apa yang sudah dilaksanakan di dalam pembelajaran begitu ya. Maksudnya adalah supaya pengalaman Ibu dan Bapak itu, baik dalam menulis praktik baik, menulis puisi, menulis cerpen, itu menjadi apa namanya terdokumentasi dengan sebaik-baiknya, apalagi ditulis dalam misalnya dalam sebuah antologi atau buku begitu ya, atau misalnya di majalah dan sebagainya. Ini mungkin akan ada tips-tips yang mudah untuk menjadi penulis. Tidak sulit Ibu dan Bapak ya, asal kita bisa memulai dengan baik. Selamat mengikuti webinar untuk semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Mudah-mudahan stay tune semuanya di sini ya. Kita mendengarkan dari Ibu Fira. Terima kasih Bu Tantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala, Ibu Hajah Erni Kustiani SPDMM, luar biasa. Baiklah, Ibu Bapak Guru hebat, sebelum Ibu Piramawati memaparkan materinya, saya akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu tentunya. Masya Allah, cantik sekali Ibu Pira. Halo, ya. Nama beliau adalah Piramawati SPD, usia 43 tahun tapi nampak seperti 34 ya. Ya, di sini riwayat pendidikannya untuk TK, SD di Sumatera Utara, SMP dan SMA di Bandung, dan pada tahun 1999 sampai 2003 kuliah di UPI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, bagaimana aktivitas beliau? Yang pertama, beliau anggota MGMP Bahasa Indonesia Kota Bandung. Kedua, tentunya tim penulis. Banyak sekali di sini, diantaranya ada Tima Publisher, ada Dandan Leon Publisher, dan lain-lain. Aduh, ini kalau dibacakan bisa 1 jam ya. Selanjutnya, aktivis forum antar universitas dan tim editor penyusun skripsi mahasiswa Unpad, UIN dan Universitas Muhammadiyah Bandung. Aduh, sampai ini ya ngos-ngosan bacanya juga. Nah, di sini beliau juga mengapa beliau bisa berbagi ilmu dengan kita, karena beliau sudah mengeluarkan goresan pena yang luar biasa banyak sekali. Di sini ada kumpulan puisi ya, Sepotong Perjalanan Menemukan Tuhan. Saya sudah membacanya sampai menitikan air mata ya. Nah, yang kedua di sini beberapa cerpen, beberapa kisah teladan, ada fabel, ada kisah inspiratif, ada autobiografi, dan di sini kurang lebih ada 20 goresan pena kalau saya lihat, dan saya sudah melihat bukunya. Nah, baiklah, kita sudah tidak sabar lagi untuk menyimak pemaparan dari Ibu Piramawati tentang bagaimana menulis itu. Tema webinar hari ini adalah tinggalkan jejak kebaikan dengan menulis buku. Kita sambut Ibu Piramawati. Yeay. Tepuk tangannya mana Ibu Bapak? Ayo jangan ngantuk. Halo. Tepuk tangan boleh? Tidak akan dimulai sebelum tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Piramawati. Ada nggak tepuk tangannya ini, Pak? Baiklah, silakan yang terhormat Ibu Piramawati, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Tantin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Ilahi Robbi, karena atas izinnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk senantiasa melakukan berbagai macam hal kebaikan yang mudah-mudahan pada hari ini, siang hari ini, di Jumat yang penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah mencatat keberadaan kita sebagai salah satu amal baik yang akan memberatkan timbangan amal kita ya Ibu Bapak ya. Sekali lagi, sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada salah satu manusia sempurna yang pernah berjalan di muka bumi ini, seorang pahlawan revolusi umat, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya insya Allah kita harapkan bisa kita dapatkan di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Ibu Bapak yang saya hormati, selamat datang di webinar Akselerasi 2. Di sini ada komunitas belajar kan oleh komunitas belajar dari SMP Negeri 2 Bandung. Alhamdulillah bisa memfasilitasi kita untuk melakukan salah satu sharing ilmu ya. Di sini posisi saya di sini bukan sebagai yang tahu banyak hal, tapi di sini saya juga sedang belajar ya Ibu Bapak sama-sama. Di sini juga temanya tentang menulis, dunia tulis menulis yang kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain, saya masih ini ya masih banyak kekurangannya. Di sini juga mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Haja Erni bahwa kegiatan menulis ini mudah-mudahan bisa menjadi sarana upgrading diri ya bagi kita khususnya sebagai guru. Nah, di sini saya berikan judul tinggalkan jejak kebaikan dengan menulis buku. Harapannya kita di sini semua mudah-mudahan bisa membuat salah satu buku yang harapannya buku ini bisa menjadi salah satu jejak kebaikan bagi anak cucu kita kelak, bisa menjadi salah satu media dakwah kita, media penyebar kebaikan, dan bisa menjadi salah satu hal yang bermanfaat yang bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, menulis di sini mungkin saya tidak akan banyak membahas tentang segala sesuatu yang kepenulisan yang sifatnya harus kaku dan baku ya. Tapi di sini menulis yang sifatnya kalau tadi disampaikan oleh Ibu Hajah Erni sesuatu yang menyenangkan. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Bapak. Apakah Ibu Bapak di sini ada yang pernah menulis? Boleh acungkan tangannya? Karena nanti Bu Tantin ada ini ya, ada door prize ya. Ini saya sudah menyiapkan 2 buah buku. Yang satu dari ya, ini alhamdulillah baru datang kemarin. Ini sudah mendapatkan MURI, penghargaan dari MURI. Yang satu lagi dari penerbit komunitas menulis online. Jadi di sini ada 2 buku yang akan saya berikan kepada Ibu Bapak nanti yang mungkin jawab ataupun bisa menyampaikan hasil quotes-nya ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh siapa nih di sini di tempat ini Ibu Bapak yang pernah memiliki pengalaman menulis? Ada yang mengacungkan tangannya? Barangkali ada? Oh, siapa? Pak Haru. Pak Haru sudah pernah menulis. Boleh tahu kita ke iya. judul bukunya apa, Pak? Kahila. Alhamdulillah Pak Yayat. Pak Yayat boleh tahu Bapak pernah menulis apa, Pak? Ada Menulis mengarang lagu, Bu. Oh, beda ya.
menjadi salah satu alternatif ya Pak, mengarang lagu, apalagi lagu itu nanti bisa dinyanyikan oleh banyak orang ya Pak ya. Iya Iya, betul, Bu. alhamdulillah Pak Yayat selamat. Oh, Pak Rendra Fauzi Muharram dari SMP Negeri 29 juga. Bapak sudah Iya, Bu. menulis apa Pak? Sebuah novel, Bu. Wah, keren Bapak. Novel apa Pak? Metamorfosa pada tahun 2019 diterbitkan oleh Bitread. Masih ini sih, Bu. Diterbitkan oleh swasta gitu. Oh, Indie. alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak bagus sekali ya Pak. Sudah ada berapa buku Pak? Barangkali nanti kita bisa berdiskusi lagi tentang dunia kepenulisan atau mungkin nanti saya bisa belajar banyak ke Pak Rendra ya. Sudah berapa buku Bapak? Baru satu, Bu, karena Oh, ya, ya tidak apa-apa Pak, ya, tapi itu sudah menjadi sebuah novel ya. ya, Barangkali nanti alhamdulillah. saya juga ingin membaca novel yang sudah Bapak tulis ya. Nanti mungkin kita bisa berbagi ilmu ya Pak dalam hal dunia tulis menulis. Ya, terima kasih Pak Rendra. Kemudian tadi Pak Yayat ya. Pak Rendra Fauzi dari 29 dan Pak Yayat dari 57 ya, SMP Negeri, semuanya guru SMP. Pak Rendra mengajar apa Pak? Kebetulan bahasa Indonesia, Bu. Oh iya, berarti kita satu kombel ya. Ya, Ya. alhamdulillah. Terima kasih Pak Rendra. Baik, boleh Pak Jenal sharing ya, ini ya. Boleh Pak Jenal di slide keduanya. Nah, ini mungkin apa ya? Saya pernah melewati masa kecil saya di Medan, Sumatera Utara, kemudian ke Bandung. Boleh selanjutnya Pak Jenal? Nah, mungkin aktivitas saya di sini ya Ibu Bapak, barangkali nanti ada yang berkenan untuk bergabung, boleh nanti di sini saya menjadi tim penulis dari beberapa penerbit, kemudian yang berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai seorang guru bahasa Indonesia, saya menjadi tim editor penyusunan skripsi mahasiswa Universitas Pajajaran, Universitas Islam Nasional ya? Oh, Universitas Islam Negeri, maaf, suka tertukar. Dan Universitas Muhammadiyah Bandung. Boleh lanjutkan Pak Jenal? Nah, di sini kalau ditanya bagaimana saya memulai pengalaman menulis pada saat SMA, saya tergabung bersama kelompok ilmiah remaja dan ini khusus dalam penulisan artikel ilmiah ya, dalam kegiatan untuk lomba menulis artikel ilmiah. Tapi di sini memang harus memerlukan riset ya pada saat itu. Pada tahun 1998, 1999, SMA saya pernah mengadakan kegiatan lomba kelompok ilmiah remaja. Dan di kampus saya sendiri, saya tergabung dalam komunitas Buletin Kampus. Di sini kami fokus menulis karya-karya sastra. Ya, selanjutnya Pak Jenderal. Di sini juga mungkin bila Ibu dan Bapak ingin tahu ada beberapa tulisan. Ini masih sedikit sekali ya Ibu Bapak dibandingkan dengan beberapa teman saya yang lain. Ini ada 18 buku, 1 buku solo, ini kumpulan puisi, kemudian sisanya berupa antologi, cerpen, kemudian fiksi mini, kisah teladan, kisah inspiratif, autobiografi. Dan di sini ada 1 buku yang alhamdulillah ini ya, di nomor 4 itu di nomor 5 Aku dan Sahabiah ini alhamdulillah masuk bestseller, yaitu kisah teladan. Karena ini terjual sudah lebih dari 100 buku, banyak yang membeli, namun belum sampai ke toko buku ya, karena prosesnya cukup sulit juga. Di sini saya dan teman-teman saya melakukan proses pengumpulan buku, kemudian penjualan buku itu melalui timnya masing-masing. Boleh lanjut Pak Janal? Dan masih ada 3 buku yang dalam proses terbit ya. Ini beberapa karya tulisan saya, ini covernya. Beberapa diantaranya juga ada cerita anak ya. Cerita untuk, ini ada beberapa digunakan di beberapa PAUD dan TK ya untuk mendongeng. Lanjutkan Pak Jenal. Nah ini juga, nah ini yang Samakah Jiwa Kami antara Aku dan Sahabiah, ini bestseller
terjual lebih dari 100 buku. Kemudian yang Pinastika Laksamana ini dari Muri juga. Silakan Pak Jena lanjut lagi. Nah ini juga ada beberapa buku yang bekerja sama dengan penulis Golagong. Ini ya, terima kasih Pak Jenal. Nah ini juga mungkin sebelum saya masuk kepada materi ya, materi yang ringan sebenarnya. Saya dalam proses menulis buku solo kedua, kemudian proses bergabung dengan penulis Helvitiana Rosa. Waktu itu juga ada kesempatan untuk bergabung bersama komunitas menulis yang lain, dan bersama komunitas literasi saat ini sedang berusaha. Ini saya juga mohon doanya kepada Ibu dan Bapak semua. Kami ingin membuat pojok literasi anak dengan konsep storyteller ya. Di sini sayang sekali kami belum menemukan tempat, tapi mudah-mudahan kami bisa menemukan tempat yang representatif untuk membuat pojok literasi. Di sini anak-anak bisa menyimak para storyteller ya, mendongeng yang kemudian menceritakan kembali dongeng tersebut gitu. Dan ini insya Allah kami fokuskan untuk anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang mungkin putus sekolah, anak-anak yang ingin bersekolah namun mereka tidak mampu untuk melanjutkan sekolahnya. Nah, mudah-mudahan saya dan teman-teman saya bisa memfasilitasi mereka dengan konsep storyteller ini. Ya, Jenal. Nah, di sini Ibu Bapak yang ingin saya tekankan, Ibu Bapak di sini lihat ada buku karya guru-guru SMP Negeri 2 Bandung. Dan alhamdulillah di sini Ibu Erni sebagai kepala sekolah kami memfasilitasi kami, dan pada akhirnya kami bisa membuat atau menghasilkan atau menelurkan 2 buku ya, yang insya Allah di bulan depan pun kami akan melakukan proses menulis lagi untuk Journey. Dan yang ini yang berjudul Digitalisasi Yes, Karakter Oke, ini kumpulan artikel dari para guru SMP Negeri 2 Bandung. Barangkali jika Ibu Bapak ingin membacanya, bisa datang berkunjung ke SMP Negeri 2 Bandung ya, atau membelinya. Dan yang kedua ini ada antologi best practice nih Ibu Bapak. Ini alhamdulillah ini juga luar biasa ya. Salah satu karya dari banyak guru di SMP Negeri 2 Bandung yang menyampaikan pengalamannya, pengalaman mengajar, pengalaman bersama siswa, pengalaman bersama guru-guru yang lainnya, semua tertuang dalam antologi best practice guru SMPN 2 Kota Bandung. Dan di sebelahnya ada ada beberapa buku karya siswa juga ya. Di sini saya juga memfasilitasi siswa untuk membuat sebuah antologi ketika berkaitan dengan cerpen yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Kemudian buku tersebut diterbitkan, yang insya Allah di semester depan pun kami akan memulai proses untuk membuat buku kembali. Di sini ada beberapa siswa juga yang sudah terbiasa menulis. Naila salah satunya siswa kelas 8 pun sudah menghasilkan 3 buah buku antologi. Ya, selanjutnya Pak Jenal. Nah, mungkin di materi ya, kita masuk ke materi. Nah, tadi pertama saya sudah bertanya kepada Ibu Bapak siapa yang pernah punya pengalaman menulis dan ada yang sudah dibukukan. Dan ternyata sebenarnya hampir semuanya pasti pernah menulis ya. Namun kita akan kembali lagi kepada tujuan kita. Biasanya kita perlu menentukan tujuan kita menulis itu untuk apa. Nah, mungkin saya di sini bertanya kira-kira siapa tadi ya? Pak Yayat dan Pak Rendra, tujuan menulis waktu kemarin itu tujuannya apa, Pak? Yang tadi Bapak sampaikan, Pak Yayat mungkin menulis lagu, Pak Rendra membuat novel. Pak Yayat apa, Pak? Tujuan menulisnya, Pak? Menulis lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama ya, sebetulnya awalnya coba-coba Bu ya. Tapi dari coba-coba itu kebetulan di sekolah kami itu belum punya Mars ya, Mars sama himne. Nah kemudian kebetulan saya ada waktu SD itu belajar notasi sama not balok ya Bu ya. Nah dari situlah pengetahuan itu saya pernah kalau menentukan liriknya dari puisi misalkan ke lagu seperti begini, kemudian notasinya seperti begitulah kira-kira awalnya begitu. Nah saya coba gitu, tujuannya adalah untuk ikut kontribusi aja di sekolah kami gitu ya, untuk supaya sekolah itu punya Mars gitu.
Tapi ternyata oleh kepala sekolah di ASCC ternyata lolos gitu ya. Nah dari situ alhamdulillah saya udah mengarang 10 lagu Bu, himne sama mars untuk SMP sama SD gitu. Jadi antaranya untuk SMP di SMP 9, kemudian di SMP 57, kemudian di SD Itkon ya. Kemudian di SD swasta ya Bu ya. Yang kan SD sekolahnya saya dirikan sendiri dengan teman-teman. Wah, luar biasa Bapak. Kemudian di SD SMP Itkon Bu yang baru berdiri 2014 lah ya. 2014 SM yang letaknya di Jalan Padasuka nomor 160 di atas inilah Saung Ujo gitu. Kemudian juga saya mencoba menginikan lagu mars sama himne koperasi alhamdulillah juga di situ dipakai sama dinas koperasi di ACC sama dinas koperasi Jawa Barat Bu. Nah dari situ ternyata saya sebetulnya tuh coba-coba tapi gini pada ini katanya teh bagus. Termasuk ada lagu Sunda Bu judulnya itu di Wetan Bandung Wetan Bu. Bisa diklik liriknya di situ. Nah, awalnya tapi alhamdulillah dari situ sekarang itu dengan webinar ini saya tertarik Bu dengan langkah-langkah Ibu nih keren. Saya ingin mengarang buku. Iya, boleh Bapak. Boleh Bapak, Iya, saya apresiasi sekali ya Pak. Bapak luar biasa ini dari kesenangan membuat sebuah notasi ya, akhirnya ditulis menjadi sebuah lirik lagu dan ternyata lirik lagu yang Bapak buat, Bapak tulis itu ternyata banyak digunakan ya Pak. Semoga suatu saat Bapak dikenal sebagai seorang penulis lagu ya, komposer dan sebagainya. Boleh Bapak, mungkin tahap selanjutnya nanti kita bisa ngobrol ya Pak ya, bagaimana kita membuat sebuah buku ya Pak. Ya, terima kasih Pak bimbingan Bu, Yayat. nanti Bu, insya Allah Bu, makasih. Ya, terima kasih Pak Yayat. Saya beri apresiasi tinggi-tingginya. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa Pak Yayat ya. Ternyata dari kesukaannya menulis sebuah notasi balok menjadi sebuah lirik lagu dan ternyata banyak digunakan di beberapa tempat termasuk di sekolahnya. Kedepannya mungkin kita coba membuat cerpen ya Pak ya. Baik, terima kasih. Boleh Pak Jenal di-share lagi? Nah, di sini kembali lagi ya Ibu Bapak, kita tentu memiliki tujuan tersendiri ya ketika menulis, apalagi barangkali dalam hal ini posisi kita sebagai seorang guru, biasanya kita memberikan tugas kepada siswa untuk menulis ya. Nah ini memang kadang-kadang tujuan menulis itu secara umum itu biasanya untuk menulis sebuah kegiatan, sekedar hobi, bahkan mungkin sekedar mencurahkan perasaan, atau bisa pada jangka panjangnya menulis itu bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan karena menulis ini kita menjual buku ya dalam tujuan komersil. Namun di sini tujuan menulis ini mengapa kita harus menulis karena memang ada beberapa hal atau pesan yang ingin kita sampaikan dan itu hanya bisa dilakukan dalam bentuk menulis. Dan hanya bisa disampaikan dalam bentuk sebuah tulisan. Tidak dengan obrolan, tidak secara lisan. Boleh Pak Jenal di-share lagi? Nah, dari sini tentu akan muncul bahwa apapun tujuan kita menulis, maka kita perlu memiliki keterampilan menulis yang baik. Nah, tentu saja sebagai seorang guru, kita memulai menulis ini salah satunya untuk proses upgrading diri. Dan ini pada akhirnya akan menjadi kebutuhan bagi diri kita sendiri karena dengan menulis, kita bisa memperoleh banyak manfaat dari kegiatan tersebut. Nah, salah satu sumber penelitian ya mengenai kegiatan menulis, saya pernah membaca beberapa artikel. Ternyata manfaat menulis itu banyak sekali, diantaranya ini yang paling penting. Yang pertama itu sebagai sarana belajar. Sarana belajar, karena kita ketahui bahwa belajar itu adalah sebuah proses yang akan kita lakukan seumur hidup. Tidak ada waktu akhir ya, tidak ada batas akhir. Ini akan kita lakukan terus-menerus. Kemudian menulis juga bisa menjadi sebagai proses healing dan refreshing.
dengan menulis kita mengungkapkan segala hal yang ada pada diri kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ini menjadi sebuah proses healing tersendiri. Kemudian sebagai refreshing juga. Bagi sebagian besar orang mungkin healing dan refreshing bisa dengan berbelanja, bisa dengan window shopping, bisa dengan berbagai macam hal yang berkaitan dengan dunia luar ya. Tapi bagi mungkin sebagian kecil orang, menulis pun bisa menjadi proses healing dan refreshing tersendiri. Bahkan dalam dunia kesehatan, di sini juga sudah dibuktikan ternyata menulis itu bisa mencegah Alzheimer dan demensia. Nah, ini luar biasa sekali ya, bisa mencegah penyakit Alzheimer dan demensia yang ini akan akan melemahkan kondisi otak. Nah, justru dengan kegiatan menulis, kita bisa, meningkatkan kondisi otak kita semakin lebih baik. Boleh Pak Jenal di-share lagi? Nah, di sini, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan kegiatan menulis ya. Yang pertama tentu saja ada beberapa tahap, misalnya pra-tulis. Nah, di sini pra-tulis di sini kita menyiapkan ide dan riset. Nah, apa yang dimaksud dengan menyiapkan ide dan riset? Artinya di sini ada tujuan yang ingin kita siapkan untuk menulis. Kita sudah menentukan apa yang akan kita tulis. Dan tulisan di sini tentu saja tulisan yang kita pahami, kita kuasai, kita ingin sampaikan kepada pembaca. Kemudian riset. Nah, di sini riset tidak harus selalu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya observasi, pengamatan, dan sebagainya, tidak. Tapi mengapa di sini banyaknya saya lebih kepada sastra ya, cerpen dan sebagainya. Di salah satu buku saya yang berjudul Seikat Janji di Manila. Nah, mengapa saya membuat judul Janji di Manila? Karena saya pernah berkunjung ke Manila, Filipina. Saya tidak mungkin membuat judul Seikat Janji di Kapadokia, Turki, karena saya belum pernah ke Turki. Nah, saya tidak tahu bagaimana Turki, atau mungkin saya tidak tahu bagaimana Australia. Tapi di sini saya pernah berkunjung ke Filipina, Manila, dan di sana saya pernah berkunjung ke Rizal Park. Dan di sana saya bisa mendeskripsikan bagaimana keadaan Taman Rizal, bagaimana kondisi jalan-jalan di Filipina, bagaimana kondisi masyarakat di sana. Nah, ini termasuk riset. Artinya berdasarkan pengamatan, berdasarkan pengalaman yang saya alami, kemudian bagaimana saya ketika menaiki jeepney yang ugal-ugalan dengan sopir yang mabuk-mabukan dan sebagainya, ini riset, ini pengalaman saya. Akan lain ceritanya ketika saya menggambarkan kondisi Turki yang saya tidak tahu menau, begitu. Nah, di sini riset ini cukup penting juga sebagai penguatan dalam tulisan kita. Bagaimana kita nanti mampu mendeskripsikan gambaran objek yang ada dalam tulisan kita. Nah, yang kedua, ada tahap penulisan. Nah, dari penulisan ini kita perlu memang ya membuat kerangka tulisan. Nah, ini mungkin khusus pada guru bahasa Indonesia sudah familiar sekali ya ketika siswa diminta untuk membuat sebuah tulisan, jangan lupa mereka diminta untuk membuat kerangka tulisan dulu. Sehingga ketika kerangka itu sudah tertulis, maka akan mudah kita menuliskan, mengembangkan ide-ide dan gagasan tersebut menjadi sebuah tulisan yang utuh. Begitu yang kalau berbicara tentang karya fiksi tentu tidak terlepas dari imajinasi, ya tidak terlepas dari daya hayal kita sebagai penulis ya di sini. Nah, kemudian setelah selesai proses menulis, ada baiknya kita merevisi. Nah, biasanya di sini yang berkaitan ketika buku-buku tulisan atau naskah kita yang sudah selesai perlu kita revisi sebelum kita berikan kepada tim penerbit ya di sini, karena tim penerbit ada beberapa yang memang sangat ketat untuk proses editingnya ya di sini. Jadi kita revisi kira-kira bagian mana nih yang perlu dihilangkan, bagian mana yang perlu ditambah. Nah, biasanya proses revisi inilah munculnya ide dan gagasan itu akan semakin berhamburan, biasanya seperti itu. Kadang-kadang tanpa terbendung ide-ide tersebut bisa muncul secara tiba-tiba. Nah, di sini ada proses revisi. Nah, editing. Di sini untuk tahap berikutnya ada proses editing. Nah, di sini
sekali lagi, walaupun kita menulis sifatnya, apa ya, menulis untuk hiburan, tetap ketika sebuah tulisan yang ingin kita terbitkan, yang ingin kita berikan kepada pembaca, tentu sangat penting bagaimana susunan kata, kalimat, paragraf yang harus kita tuliskan ya. Biasanya di sini untuk beberapa penerbit suka ada penanggung jawab atau editor yang akan mengedit setiap bagian dan biasanya, mereka, jauh lebih mengetahui ya, kalimat-kalimat atau kata atau paragraf yang kira-kira perlu diperbaiki. Nah, itu proses editing. Nah, di sini tahap akhir proses publikasi yang pada akhirnya menjadi sebuah buku. Nah, di sini proses publikasi ini bagaimana tim penerbit juga bersama penulis memikirkan kira-kira ini tulisan ini mau diterbitkan di mana, di penerbit mana, kemudian segmennya kepada siapa saja, atau mau disimpan di blog pribadi atau di website. Itu, bisa dipikirkan bersama-sama ya, ini khususnya baik ini menulis online ataupun offline, tapi di sini lebih fokus kepada, bagaimana menjadi sebuah buku. Ya, boleh Kak Jana. Nah, ada satu hal yang saya, garis bawahi, yang saya tekankan di sini, bahwa menulis ini merupakan jadi jalan dakwah ya, jadi jalan bagaimana kita berbagi ilmu, menyampaikan kebaikan dan kebenaran, sehingga kita perlu bersama-sama belajar menulis. Karena dengan menulis, kita memiliki rekam jejak hidup. Dan kisah yang kita tulis itu akan menjadi sejarah bagi anak cucu kelak. Nah, ini harapannya memang kalau saya pribadi, kadang tim, apa ya istilahnya, yang pengkritik, terbaik itu memang keluarga ya. Jadi pada akhirnya ketika mereka membaca tulisan saya, mereka mengetahui bahwa ada nilai-nilai yang bisa saya sampaikan kepada mereka gitu. Ada nilai-nilai kebaikan yang bisa disampaikan tidak hanya ke mereka tetapi juga kepada, orang lain pada khususnya ya. Dan akhirnya mereka mengetahui bahwa kita memiliki tujuan, yang mulia ya dari kegiatan menulis ini. Lanjut Pak Jana. Nah, di sini saya mengutip beberapa pesan ya dari salah satu tokoh terkenal di Indonesia ya, yang kita kenal tulisan-tulisan beliau ya sebagai sastrawan, sebagai pendakwah, sebagai tokoh nasional, sebagai pemimpin dan sebagainya ya. Di sini ada pesan menarik dari Buya Hamka dalam bukunya Bahasa Dakwah tidak selalu harus disampaikan melalui ceramah atau pidato di masjid. Namun melalui roman yang indah memikat hati, dakwah pasti akan jauh lebih mengena. Bahkan kita sudah melihat ya, film karya Buya Hamka ya, Bu Tantin ya, yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dan saya pernah memberikan materi tentang menonton ini di kelas 8 pada saat kurikulum 2013 dan ini alhamdulillah anak-anak sangat suka ya menonton film ini dan karena ini memang luar biasa dan saya sendiri mencoba ketika membaca sendiri bukunya itu memiliki bahasa yang berbeda dengan menonton. Jadi ketika saya mencoba membacanya dengan bahasa Melayu yang syarat dengan nilai sastra itu lebih mengena begitu ya dari sebuah tulisan. Nah, di sini kita akan menyerap bahwa ada pesan-pesan yang sangat syarat dengan hikmah ya dari tulisan-tulisan ataupun dari berbagai macam kisah yang bisa disampaikan kepada pembaca. Nah, di sini akan muncul pertanyaan, kita menulis dengan sudut pandang siapa? Nah, biasanya kita menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku atau saya ya, karena seolah-olah di sini memang pembaca akan mengetahui, akan melihat bahwa di sini tokoh akulah yang menjadi pelaku dalam tulisan tersebut. Nah, di sini karena harapannya dengan menggunakan sudut pandang pembaca akan lebih komunikatif ya, seolah-olah pembaca juga merasa berdialog dengan kita sebagai penulis begitu. Seperti itu. Boleh Pak Jana lanjutkan? Nah, di sini mengapa syarat sekali dengan saya selalu
menyampaikan syarat sekali dengan pesan kebaikan, jejak kebaikan. Karena di sini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi bahwa nasihat yang kita berikan mungkin tidak selalu melulu dengan perintah ya. Kadang bisa melalui kisah yang kita alami atau orang lain alami, yang di sana dalam kisah tersebut mempunyai nilai kehidupan. Nilai-nilai yang syarat dengan nilai-nilai positif. Dan dari nilai-nilai positif inilah pembaca akan menyerap pesan dalam cerita dan tentunya bisa masuk ke relung hati. Nah, di sini buku yang saya tulis sebagian besar merupakan buah pikiran dari berbagai macam jejak kehidupan, baik yang saya alami maupun yang teman-teman saya alami atau siapapun yang saya temui, saya coba ramu menjadi sebuah tulisan. Yang intinya tulisan tersebut tidak semata-mata dibuat, tidak semata-mata ditulis, melainkan ada pesan kebaikan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Seperti itu. Boleh lanjut Pak Janal? Nah, di sini kita fokus kepada tulisan apa sih sebenarnya yang akan kita tulis bagusnya, atau saya mau menulis apa ya gitu. Nah, biasanya ada yang bertanya beberapa teman, aduh saya kira-kira nulis apa ya? Boleh bagi ibu bapak yang ingin memulai menulis, kita bisa mulai menulis dari story true atau kisah inspirasi. Di materi bahasa Indonesia ada ya, menulis kisah inspiratif, menyampaikan pesan dari kisah inspiratif. Nah, mengapa? Banyak sekali siswa yang melihat berbagai macam tayangan video, tayangan kisah, film, dan sebagainya. Apakah itu bisa menjadi sebuah inspirasi? Nah, biasanya dengan kisah inspirasi, harapannya pembaca pun akan merasa terinspirasi. Karena kisah inspirasi ini berisi kisah yang berisi narasi fiksi atau pengalaman yang memang benar-benar terjadi, yang mampu menggugah, menginspirasi, memotivasi dan memberi semangat orang yang membacanya. Terkadang kita sering menemukan ya beberapa teman atau sahabat yang mungkin sedang mendapatkan ujian dalam hidupnya, sedang mendapatkan cobaan dalam hidupnya. Kemudian curhat kepada kita, ngobrol dengan kita. Kita boleh memberikan apa atau kita bisa memberikan nasihat atau pesan-pesan tersebut hanya dari obrolan. Namun ketika kita memberikan sebuah tulisan, membacanya akan sangat berbeda. Nah, biasanya dari tulisan tersebut harapannya bisa memberikan semangat baru terhadap orang yang memiliki ujian tersebut. Seperti itu ya Bu Tantin ya. Ya, jadi kadang-kadang tulisan itu bisa mengena kepada si pembaca, kadang kita tidak tahu kapan waktunya. Mungkin kalau curhat ya sekedar curhat sudah selesai, tapi dengan membaca itu bisa menjadi sebuah catatan yang tidak akan pernah hilang, begitu. Kalau dengan membaca, lembaran-lembaran itu bisa dibuka kembali, bisa dibaca ulang, seperti itu. Iya, boleh Pak Jana. Nah, di sini seperti yang sudah disampaikan tadi di slide sebelumnya, nah di sini bagaimana kita bisa meramu ide sederhana menjadi tulisan bermakna, itu bisa atau dengan sangat mudah kita lakukan asal, nah tadi seperti yang Ibu Erni sampaikan ya, kita memiliki keinginan yang kuat untuk menulis. Rahasianya dengan belajar membiasakan diri menulis ekspresif. Kita tahu ya kalau ekspresif, dia orangnya ekspresif sekali. Nah, berarti kita tuangkan saja tulisan-tulisan kita sesuai dengan gambaran perasaan yang memang sedang kita rasakan. Sedang marah, sedang sedih, sedang kecewa, sedang jatuh cinta, sedang merasa disayangi, dan sebagainya. Itu kan berbeda ya. Perasaan kita kemudian kita tuangkan dalam tulisan. Gambaran orang yang marah, kecewa, itu kan akan berbeda dengan gambaran orang yang sedang bahagia-bahagianya. Nah, itu kan ekspresif. Nah, itu di situ bisa dituangkan tulisan tersebut secara bebas tentunya ya. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengambil poin pentingnya. Kira-kira pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Nah, sekali lagi di sini digarisbawahi bahwa menulis memiliki pesan yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk sebuah cerita, ketika ada yang bertanya mungkin ya, beberapa siswa, Ibu tulisan aku jelek, Ibu tulisan aku nggak ada yang bagus. Nah, sebenarnya tidak ada yang seperti itu ya. Kalau yang saya ketahui dalam dunia sastra, tidak ada yang jelek ya.
semuanya baik, semuanya bagus. Asal dalam tulisan tersebut ada pesan-pesan hikmah kebaikan yang bisa disampaikan kepada pembaca. Nah, di sini ketika kita menjiwai cerita yang kita tulis, biasanya di sini akan terasa lebih hidup ya, karena lahir dari apa yang kita alami sendiri. Nah, tadi ada yang bertanya ya, salah satu guru ya, salah satu partisipan di sini ingin sharing cerpennya. Boleh ya nanti Ibu, nanti saya, sisipkan nomor HP saya, Ibu Bapak bisa kontak saya untuk kemudian jika, ingin lanjut ke proses menulis nanti saya bisa memfasilitasi kepada komunitas atau grup yang, biasa untuk, memfasilitasi teman-teman untuk menulis ya. Jadi nanti, bisa saya sampaikan kepada beberapa teman saya, kepada penerbit yang akan bisa memfasilitasi Ibu Bapak untuk menulis. Ya boleh lanjut Pak Janan. Nah di sini, apakah sebuah tulisan ini harus selesai pada sekali duduk atau bagaimana? Nah jika boleh jujur, biasanya kalau kita menonton film kadang kalau to be continue itu menumbuhkan rasa penasaran ya, kita ingin film itu selesai dengan ending yang membahagiakan, dengan ending si tokoh utama berakhir bahagia. Kita akan cenderung kecewa ketika, wah si tokoh utama itu mati, si tokoh utama itu pada akhirnya kalah dan sebagainya. Nah, tapi di sini jujur saja, kadang mungkin bisa jadi banyak, pembaca di dunia ini yang tidak menyukai cerita yang akhirnya menggantung. Kita jadi bertanya-tanya, nah kita jadi, "Ini akhirnya gimana sih?" Nah biasanya cerita inspiratif ini atau cerita yang, berasal dari pengalaman ini, biasanya tuntas. Tuntas, selesai, ada akhirnya, sehingga pembaca itu bisa langsung menarik pelajaran dan hikmah dari cerita tersebut, tanpa perlu menunggu, cerita berikutnya atau mungkin tanpa menunggu film berikutnya. Jadi sudah tahu ya, oh selesai. Ketika selesai membaca ataupun selesai, menonton misalnya ya, oh ternyata akhir dari cerita ini ya, kita sudah tahu nih pesannya apa. Jadi si pembaca atau penikmat tulisan atau mungkin, penonton juga akan langsung mendapatkan, menemukan pelajaran penting dari buku yang sudah dibacanya. Sehingga pada saat itu pula, serta-merta ada perubahan sikap dalam dirinya. Nah ini kan, betapa besarnya pengaruh dari sebuah tulisan, yang asalnya mungkin, sering melakukan hal tidak baik, tapi dengan sering membaca bacaan yang baik, yang syarat makna, yang penuh manfaat, dia melakukan proses refleksi atau perenungan, dan akhirnya dia menjadi tergugah, "Saya harus berubah hari ini." Nah itu dahsyatnya sebuah tulisan ya, gitu. Boleh Pak Jenal? Nah, di sini tadi Bu Erni menyampaikan bagaimana sih menulis itu sebenarnya kalau saya pribadi kalau boleh berpendapat ini akan kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Karena secara teori kepenulisan sendiri itu akan bergantung pada bagaimana karakter kita menulis ya. Saya tidak mungkin bisa sama seperti Terelie atau seperti Helvitiana Rosa yang begitu, bombastisnya ya membuat sebuah alur cerita. Mungkin di sini saya masih ke tipe-tipe cerita yang sederhana, cerita dari, hal-hal yang sifatnya keseharian, ataupun kalau ada kisah inspiratif mungkin yang tidak terlalu berat ya. Kalau Helvitiana Rosa itu ya Asma Nadia mungkin cenderung bagaimana bisa menceritakan kejadian di Palestina dan sebagainya itu kan luar biasa ya, berdasarkan pengamatan, berdasarkan eksperimen yang sudah dilakukan, sangat lama begitu. Nah untuk menulis cerita di sini bisa menggunakan sudut pandang orang pertama, biasanya menggunakan sudut pandang aku, karena seolah-olah walaupun itu bukan kisah kita, tetapi biasanya pembaca merasa merasa menjadi tokoh itu sendiri ketika menggunakan sudut pandang aku. Aku, saya, di sini memang ketika tulisan tersebut menggambarkan sebuah penderitaan, menggambarkan sebuah kebahagiaan, ya seolah-olah si pembaca itu sendiri yang mengalaminya, gitu. Kemudian yang kedua,
bahasa dan gaya tulisan tidak kaku, biasanya menggunakan bahasa yang komunikatif. Biasanya di sini ada seperti sebuah dialog-dialog ya dalam dialog-dialog yang disampaikan oleh beberapa tokoh dalam tulisan tersebut. Nah, ini tidak kaku karena dalam cerita kita bebas ya menggunakan bahasa tidak baku di situ, khususnya cerpen dan novel. Nah, kemudian di cerita yang kita sampaikan ini memang harus kita yakinkan bahwa pembaca itu bisa memetik pelajarannya. Terlepas dari apakah pembaca tersebut merasa, istilahnya terinspirasi atau tidak, itu di luar jangkauan kita. Tetapi ketika kita sudah mencoba menulis, kemudian kita mencoba menyisipkan pesan-pesan kebaikan di sana, dan pembaca merasa mendapatkan sesuatu, merasa mendapatkan pelajaran, nah biasanya cerita ini tentunya harus ditulis dari dari hati kita ya. Maka pembaca akan serta-merta merasa mendapatkan sesuatu dari tulisan tersebut. Nah, begitu ya. Jadi, terlepas dari pembaca itu menganggap, "Ah, biasa aja. Ah, ya gini-gini aja." Beda sama penulis yang lain itu tidak masalah. Itu tidak di luar, hak kita ya, itu silakan karena akan kembali kepada pembaca, sendiri ya, begitu. Yang penting dalam tulisan kita, kita sudah menyisipkan pesan, sudah menyisipkan hikmah, sudah menyisipkan kebaikan-kebaikan yang harapannya pembaca bisa mengambil itu, seperti itu. Dan yang terakhir, di sini kita menganggap pembaca adalah teman, bukan sebagai tokoh yang dihakimi, bukan sebagai tokoh yang kita jadikan objek celaan, objek hinaan, objek sesuatu yang menjadi sumber cerita. Tetapi di sini adalah pembaca itu sebagai teman ya. Walaupun kita kadang-kadang menulis sesuatu, kita ingin menunjukkan tulisan ini untuk siapa, tetapi di sini kita menganggap pembaca adalah teman kita sendiri. Nah, di sini, ini untuk ada satu buku yang insya Allah sedang saya tunggu juga penerbitannya. Ini dari Dandelion Publisher juga, khusus tulisan berupa quotes ya. Nah, Ibu Bapak di sini boleh mengawali sebuah tulisan itu dengan quotes-quotes ya. Banyak sekali tulisan atau quotes yang terkenal dari orang-orang terkenal, bahkan dari ayat Al-Qur'an ya. Biasanya saya juga kadang suka menyisipi di tengah tulisan atau di awal tulisan atau di akhir tulisan dengan ayat Al-Qur'an. Karena itu bisa menjadi kekuatan dalam tulisan kita sendiri. Begitu. Nah, seperti itu. Nah, ini ada, mohon maaf saya potong dulu. Kalau menulis PTK, gaya penulis mungkin gaya bahasanya kaku. Trik apa ya yang bisa kita gunakan? Nah, mungkin berbeda ya Pak, untuk menulis PTK atau tadi yang sudah saya sampaikan di awal itu ada buku karya guru-guru ya, buku karya guru-guru, dan tentu saja itu bahasanya baku, resmi, formal. Nah, hanya di sini tentu saja, trik-trik untuk menulis itu memang menyampaikan dengan, karakter kita sendiri, Pak. Karakter kita sendiri dan tentu saja kalau tulisan itu baku, apalagi berkaitan dengan PTK, itu tentu saja kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti aturan kepenulisan yang berkaitan dengan ejaan yang disempurnakan, tata bahasanya, penggunaan huruf kapital, kemudian struktur kalimat, itu mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Namun, yang perlu ditekankan ketika menulis, PTK itu adalah Bapak memang menulis dengan gaya bahasa Bapak sendiri, begitu. Nah, walaupun tulisan itu memang istilahnya, menggunakan bahasa yang formal gitu dan memperhatikan, tata bahasa baku, ejaan yang disempurnakan dan sebagainya. Hanya ketika Bapak menyampaikan, tulisan dalam PTK, nah itu memang sebisa mungkin Bapak menyampaikan hasil dari ide dan gagasan Bapak. Kalaupun Bapak menyampaikan awalnya dengan bahasa yang tidak baku, mungkin itu bisa dialihkan menjadi sebuah bahasa yang resmi pada akhirnya, begitu ya. Nah, ini mungkin nanti lebih jelasnya kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya. Boleh nanti silakan save nomor handphone saya, nanti kita berdiskusi lebih detail, nanti kita bergabung dalam komunitas menulis atau sharing ilmu literasi bisa juga ya. Nah ini contoh ya untuk quotes akan banyak sekali saya yakin Ibu dan Bapak
jauh lebih mahir mencari contoh-contoh tulisan ya. Boleh Pak Jana? Ya, terima kasih Pak Denny Nurman ya. Sukses selalu ya Pak ya dengan penelitiannya. Nah, di sini saya ingin menyimpulkan sedikit. Tentu saja dalam dunia tulis-menulis atau dalam dunia apapun ya, dalam hal ini yang saat ini sedang kita berbagi ilmu dalam dunia kepenulisan, setiap bagian tentu saja perlu kita pelajari ilmu dan tekniknya. Setiap bagian pasti perlu latihan dan perlu diasah. Jadi kita tidak akan bisa langsung jadi ya tulisan itu. Bahkan teman penulis saya itu karena saking senangnya dengan tulisan Terelia itu sampai mencari tahu bagaimana sih Terelia itu menulis, dan ternyata Terelia juga tidak serta-merta langsung jadi ya, langsung booming. Ternyata dari sebuah tulisan-tulisan yang ringan dulu, semakin sering diasah, semakin dilatih akan semakin variatif. Bahkan wah, tulisannya itu di luar Nurul ya, di luar jangkauan kita. Di luar, wah ini jauh sekali nih ekspektasinya. Terelia bisa membuat tulisan seperti itu, walaupun dalam beberapa tulisan yang lain, dalam buku yang lain, Terelia itu realistis sekali ya. Atau seperti Andrea Hirata, begitu indahnya ya bahasa dalam sebuah novel Laskar Pelangi ya, saya itu sampai tidak bosan membaca Laskar Pelangi. Dan memang Andrea Hirata sendiri sebagai tokoh utama dalam novelnya tersebut, sehingga begitu menyelami keadaan di Belitung itu seperti apa, susahnya sekolah itu bagaimana, variasi atau suka dukanya ketika menempuh pendidikan itu seperti apa, tidak adanya uang, kemiskinan melanda setiap keluarga, itu begitu detail ya gambarannya, deskripsinya. Karena itu tadi riset dan pengamatan serta pengalaman begitu. Nah, jadi di sini pentingnya latihan dan pengasahan sehingga tulisan kita akan semakin kaya dan bervariasi, bahkan bisa menjadi penulis profesional. Seperti J.K. Rowling ya, kalau kita baca biografinya, J.K. Rowling itu kan sedang dalam kondisi terpuruk sekali ya. Mau bunuh diri, kemudian dia sudah putus asa, kemudian dia datang ke kedai kopi dan duduk memesan kopi, dia menemukan secari kertas yang udah acak-acakan, J.K. Rowling itu. Dan dari kertas yang acak-acakan itu dia menuliskan apa yang ada di benaknya, apa yang ada dalam angan-angannya. Sampai lahirlah sebuah tulisan yang kita sama-sama sudah tahu ya Ibu Bapak ya, yang terkenal, filmnya laris manis, bukunya juga laris manis sampai dicetak berpuluh-puluh kali, yaitu Harry Potter. Harry Potter ya. Nah, itu J.K. Rowling itu dari keputusasaan, dari kesendirian, dari penolakan, dari sudah tidak punya teman yang bisa membantunya, keluarganya sudah meninggalkan. Kemudian dia menuangkan tulisannya dan akhirnya muncullah Harry Potter, dan ternyata kita tahu bahwa Harry Potter sendiri pernah ditolak ya beberapa rumah produksi. Tapi ternyata Rowling berhasil meraih kesuksesan ya dari coretan tangannya begitu. Nah, itu ya Ibu Bapak, mungkin di sini simpulan yang ingin saya tekankan bahwa memang latihan itu memang perlu, latihan itu penting. Pengasahan itu penting. Seperti mungkin Bu Tantin yang membaca puisi, tidak serta-merta langsung juara puisi ya Bu ya. Perlu proses. Perlu proses. Perlu sebuah latihan yang mungkin akan memakan air mata, Betul. ya begitu, kelelahan, keringat dan sebagainya. Nah, mungkin mudah-mudahan kita bisa mengawali ya tulisan kita di momen ini, ke depannya kita bisa bersama-sama pada akhirnya bisa menghasilkan sebuah buku yang suatu saat buku itu bisa dibaca oleh anak keturunan kita, oleh teman-teman kita, oleh orang tua kita bahkan ya. Pada saat itu saya mencoba, saya punya pengalaman, saya membuat sebuah cerpen dan puisi ya, judulnya Melati di Taman Hati, dan puisi itu memang saya tujukan untuk ibu saya. Dan ibu saya tidak tahu bahwa puisi itu ditujukan untuk beliau. Dan ketika saya memberikan puisi itu serta cerpen itu, "Mah baca dong," gitu. Maksudnya hanya sekedar dibaca. Dan ibu saya menitikkan air mata saking tersentuhnya. Artinya memang bahwa kita punya harapan tulisan kita itu mudah-mudahan memberikan dampak manfaat kepada si pembaca itu sendiri begitu. Nah, mungkin selebihnya nanti kita bisa bersama-sama menulis ya.
Nah, menulis untuk kebaikan itu perlu mental yang tangguh. Nah, mengapa di sini perlu mental yang tangguh? Karena ketika kita menulis, mungkin bisa jadi tulisan kita akan dikritisi. Tulisan kita itu akan mungkin dikomentari, mungkin akan dianggap biasa saja, mungkin akan, ya ini mah saya udah sering lah baca, saya juga bisa menulis yang jauh lebih baik dari ini. Tidak apa-apa, tidak mengapa. Karena inilah mental yang dibutuhkan oleh seorang penulis, begitu ya. Ini, perlu mental karena untuk menuliskan sebuah pesan kebaikan itu, tidak mudah memang. Akan banyak, ganjalan, akan banyak yang mungkin kalau dalam bahasa-bahasa sekarang itu akan banyak yang mencibir, akan banyak yang, menjatuhkan mental kita. Tapi kalau mental kita kuat, kita berani untuk menyampaikan itu, suatu saat pesan itu akan sampai. Sebentar ini ada yang bertanya ya, coba saya cek dulu. Nah, bagaimana meningkatkan minat baca siswa terhadap isi cerita tersebut? Ya, ini kadang-kadang bisa menjadi, apa ya, menjadi, hambatan ya. Hambatan memang khususnya di generasi alfa saat ini ya, yang sudah terpapar oleh, gadget, teknologi. Bahkan ketika saya tanya, waktu itu saya melakukan polling dalam satu kelas, siapa yang pernah, membaca buku sama yang bermain games. Hanya satu anak yang tidak pernah bermain games, itu dalam satu kelas. Artinya sebagian besar anak generasi alfa sekarang memang fokusnya kepada gadget, kepada teknologi. Bagaimana kita bisa menumbuhkan minat terhadap isi cerita tersebut? Nah, mungkin di sini saya ingin menyampaikan berdasarkan pengalaman saja ya, Ibu Bapak. Di sini khususnya Ibu, tadi Bu Ana, meningkatkan minat baca siswa. Untuk kurikulum Merdeka ini alhamdulillahnya tidak seperti kurikulum sebelumnya ya, yang waktu itu difokuskan pada cerpen, novel yang tebal-tebal dan sebagainya. Di sini kita bisa mulai dari, bacaan yang ringan, yang memang disukai oleh anak. Nah, saya pernah membaca sebuah quotes ya, ternyata, bukan maksudnya si anak itu tidak suka membaca, ternyata faktanya ada bahan bacaan atau sumber bacaan yang memang belum cocok, belum tepat bagi anak tersebut. Pada prinsipnya semua anak itu senang membaca. Hanya kita tinggal memaksimalkan saja kira-kira murid kita itu senang baca apa. Pasti kalau ditanya hampir semuanya senang baca komik. Nah, itu laris manis itu komik. Pernah pengalaman saya ketika di perpustakaan SMP 2 Bandung, kami sediakan komik, itu laris manis itu, Bu, komik itu. Karena memang sangat sederhana, mudah, apalagi dengan gambar-gambar. Nah, itu tidak mengapa ketika mereka senang membaca. Bahkan saya pernah, menghadapi ada anak yang memang sulit sekali menemukan atau menyimpulkan ini cerita ini tentang apa, itu sulit sekali. Jangankan satu buku, satu halaman saja siswa kesulitan. Akhirnya saya mencoba di satu paragraf saja, kira-kira ini ceritanya tentang apa. Nah, bisa mungkin di sini Ibu boleh memulai dari bacaan yang disukai dulu oleh siswa, Bu. Tanyakan dulu, kira-kira anak tersebut senang membaca apa? Tentu berbeda anak yang sedang membaca komik dengan anak yang membaca ensiklopedi atau mungkin surat kabar atau artikel. Itu akan jauh berbeda. Bahkan ada anak yang introvert ya yang saya temukan di kelas 9 saat ini, dia memang lebih senang membaca bacaan yang berat. Nah, berarti kalau itu kan tidak terlalu sulit ya untuk meningkatkan minat baca karena dia akan banyak sekali membaca. Tapi akan berbeda ketika kita menemukan anak yang, aduh, sulit sekali nih punya minat bacanya. Berikan saja komik kesukaan dia atau bacaan kesukaan dia. Yang sederhana saja atau yang ringan saja. Atau ketika di kelas 9 saya meminta anak untuk membaca sebuah cerpen, nah ada anak yang memilih, "Bu, boleh enggak saya cerita fabel?" Nah, mungkin karena dia sukanya itu. Tidak masalah, tidak mengapa, hanya seiring dengan waktu tentu kita akan memproses dia, coba ke depannya kita ganti bacaannya, sedikit lebih, meningkat ya dari bacaan yang sebelumnya. Mungkin itu dulu sementara yang bisa saya sampaikan ya Ibu ya, untuk meningkatkan minat baca. Nah, nanti selebihnya kita bisa berbagi ya. Nah, boleh Pak Jena langsung. Nah, di sini
Ibu, saya ingin menyampaikan ya sebuah kesimpulan yang mengenai tulisan tadi. Karena kadang-kadang beberapa teman saya juga atau beberapa kenalan juga ketika mau menulis itu suka tidak percaya diri ya, tidak percaya diri, tidak, aduh saya mau menulis apa ya gitu, saya takut tulisan saya jelek, saya nggak mau dibaca. Nah justru kan tulisan itu apalagi yang sudah berupa buku tentu saja harapannya bisa dibaca gitu. Nah di sini saya menyampaikan sedikit bahwa beberapa buku saya juga khususnya untuk cerpen dan puisi ini digunakan di beberapa sekolah sebagai sumber bacaan atau referensi untuk materi pelajaran yang di sini alhamdulillah diterima dengan baik ya buku-buku tersebut dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kedepannya juga kami ingin membuat buku-buku lagi yang sifatnya memang dikhususkan untuk anak-anak yang ramah anak ya apalagi sekarang teman-teman saya khususnya di komunitas menulis itu sedang mulai menulis yang berkaitan dengan mental health ya, dengan kesehatan mental. Apalagi kita sekarang banyak bersinggungan dengan generasi alfa yang begitu rapuhnya dengan mental strawberry ya, mental apa ya, sandwich generation dan sebagainya. Nah, ini tulisan-tulisan yang akan saya dan tim buat itu akan bersinggungan dengan hal-hal seperti itu. Jadi bahkan ada satu orang teman saya itu menulis khusus menulis tentang kesehatan mental. Nah, itu berupa artikel, cerpen maupun novel. Nah, di sini akhirnya silakan saja tuliskan apapun yang dirasakan, apapun yang dipikirkan, karena tidak ada tulisan yang jelek atau buruk. Nah, ini juga pesan ini pernah saya terima ketika saya duduk di bangku kuliah, tidak ada karya sastra yang jelek atau buruk. Semua karya sastra itu baik. Yang tidak baik itu ketika kita memplagiat atau kita mengcopy paste secara keseluruhan. Kalau terinspirasi itu boleh, tapi ketika memplagiat, nah itu yang tidak bukan tidak dibenarkan ya, itu yang sebisa mungkin dihindari. Karena ketika saya menyampaikan tidak dibenarkan, kita sekarang sudah berhadapan dengan ChatGPT, dengan AI dan sebagainya. Ini mau tidak mau akan kita hadapi terus-menerus ya. Nah, bagaimana menyampaikan atau memaparkan pesan tersebut kepada anak-anak secara bijak mungkin ya, karena di sini ketika seorang anak atau siswa atau kita sendiri membuat sebuah tulisan, yakini saja bahwa tulisan itu tidak ada yang jelek ataupun buruk, karena tulisan yang baik akan memiliki nilai positif yang memberikan manfaat bagi sesama, khususnya pembaca. Bagaimana tulisan yang baik itu? Nah, biasanya tulisan yang baik itu atau isinya itu tidak berisi hal-hal yang bisa menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak mengkerdilkan suku, agama, ras, antar golongan. Tidak berbau pornografi, tidak berisi ujaran kebencian. Artinya memang betul-betul memiliki manfaat. Kalaupun ada tulisan yang sifatnya harus mengangkat tema-tema tersebut, hal itu hanyalah sebagai ini ya, sebagai catatan saja bahwa kita tidak boleh melakukan itu. Hal ini tidak dibenarkan. Yang pada akhirnya kita pada akhirnya akan menyampaikan apa sih yang seharusnya kita lakukan. Eh, Kalau ternyata berisi ujaran kebencian, itu akan memotivasi pembaca untuk melakukan hal itu. Nah, sehingga tulisan itu tidak bisa seperti itu. Jadi, selagi tulisan itu memberikan nilai positif, maka insya Allah tulisan tersebut sudah dikategorikan sebagai tulisan yang baik. Nah, yang baik itu seperti apa? Nah, ini berkaitan nanti dengan proses penerbitan ya. Tentu saja di sini dalam dunia tulis-menulis ini harus memperhatikan proses ini ya, proses editing, proses perbaikan, proses bagaimana kita memilah kata-kata yang seharusnya tidak kita gunakan, yang kita gunakan dan sebagainya. Dan di sini tentu saja memperhatikan KBBI ya, kalau di dunia kepenulisan itu tidak terlepas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak terlepas dari ejaan yang disempurnakan. Ini mau tidak mau tulisan apapun itu. Bahkan seorang sarjana teknik
seorang dokter, seorang seorang yang berprofesi apapun itu ketika menulis tentu perlu memperhatikan itu. Sehingga saya memberikan pesan kepada murid-murid saya ya, kadang-kadang yang mereka tidak suka membaca, mungkin agak-agak gimana ya, keberatan dengan, aduh materi bahasa Indonesia pasti berkaitan dengan proses harus EYD-nya, KBBI-nya. Saya akan menyampaikan kepada mereka, kalian nanti mau kuliah di ITB, mau kuliah di manapun, kalian akan tetap menemukan pelajaran bahasa Indonesia. Ada mata kuliah dasar umum, itu yaitu mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi kalian nanti mau lulus kuliah pun, kalian harus menguasai itu, harus memperhatikan itu. Nah biasanya mereka sadar, jadi memang mau nggak mau harus menulis begitu. Mau nggak mau mereka harus suka atau tidak suka, mereka harus memaksakan diri untuk menulis sesuai aturan. Nah, di sini dalam proses menulis juga kita harus mengenalkan, menyampaikan bahwa tulisan pun harus memperhatikan ejaan yang disempurnakan dan sesuai dengan aturan-aturan kepenulisan. Nah, begitu ya. Kemudian, nah di sini tadi ada yang menyampaikan bagaimana menulis PTK, bagaimana menulis artikel. Nah, tentu saja penulisannya berbeda dengan cerpen, novel, ataupun puisi ya. Karena di sini ketika kita sudah menentukan jenis tulisan apa yang akan kita gunakan, genre yang ditulis kita sudah tahu kita mau menulis apa, maka kita akan bisa menyesuaikan kira-kira naskahnya seperti apa, proses menyuntingnya akan bagaimana. Nah, bahasanya tentu berbeda. Nah, disinilah kalau saya di sini bersama teman itu ada yang disebut penanggung jawab, ada yang disebut editor untuk menyunting tulisan-tulisan. Jadi memang kami tergabung dalam sebuah komunitas. Nah, jadi ketika PTK ataupun artikel ilmiah tentu saja perlu memperhatikan gaya penulisan yang baku. Akan berbeda dengan menulis puisi, cerpen, dan novel ya, seperti itu. Boleh, Pak Jenal. Nah, seperti itu Ibu Bapak. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam proses penyampaian saya. Mudah-mudahan tidak puas ya. Yang pada akhirnya nanti kita bisa bersama-sama berbagi ilmu, sharing yang berkaitan dengan dunia tulis-menulis. Terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Ibu Piramawati. Masya Allah, kita beri tepuk tangan dulu buat Ibu Piramawati. Mana suaranya yang keras? Luar biasa, Masya Allah, takjub sekali ya. Nah, luar biasa. Aduh, terima kasih apresiasinya ya, Ibu Bapak guru hebat ya. Nah, sebelum kita sesi pertanyaan, saya ini ada info dulu nih dari tim Kombel. Yang pertama, webinar dilaksanakan 1 bulan 1 kali ya, sampai November. 2, pendistribusian sertifikat di grup PMM, prosesnya 1 minggu ya, dan terakhir sertifikat itu free ya. Itu dari Kombel ya, informasi dari Kombel. Nah, sekarang kita akan dibuka sesi pertanyaan karena dapat door prize dari Ibu Piramawati yang cantik. Ada 2 buku. Teknisnya bagaimana Ibu Pira? Memberikan pertanyaan ya? Iya. Memberikan pertanyaan. Siapa yang bertanya akan dapat buku atau Bu Pira yang bertanya beliau-beliau yang menjawab gimana? Boleh saya nanti mengajukan pertanyaan Iya. yang bisa jawab, Iya. nanti dapat buku. Wah, baiklah. Di sini akan ada 2 orang yang beruntung mendapatkan 2 buku dengan menjawab pertanyaan dari narasumber. Silahkan Ibu Piramawati untuk pertanyaannya. Iya, baik, terima kasih Bu Tantin. Di sini saya mau mengajukan bukan pertanyaan ya, tapi tolong siapa di sini Ibu dan Bapak bisa membuat sebuah quotes versi Ibu Bapak sendiri. Boleh yang bisa acungkan tangan. Quotes. Quotes hari ini. Saya Bu. Siapa ya? Coba dilihat. Saya Bu. Oh, boleh. Siapa tuh, Bu? Bu Elvi Syaraini. Oh, Bu Elvi. Oh, Bu Elvi. Bu Elvi itu Ya. dari mana, Bu?
dari UPT SMPN Negeri 4 Tambang Kampar Riau. Oh iya, Bu Elvi Syahraini Masya dari Allah. Riau. Ya, Ya. silakan Bu Elvi coba quotes versi Bu Elvi yang mudah-mudahan ini saya suka senang ya memasukkan quotes dari banyak sekali sumber. Boleh Bu? Pendidikan bukan hanya sekedar mencari ilmu di sekolah dan mendapatkan ijazah, tetapi pendidikan eh, ten- tentang bagaimana kita memperoleh ilmu-ilmu kehidupan. Iya, boleh beri aplaus ya buat Bu Elvi. Iya ampun, keren, luar Iya. biasa. Ibu siapa? Bu Elvi Bu dari Elvi Riau. Bu Syahraini. Elvi Elvi sudah dari ada Riau. WA ya? Nanti Udah saya secara pribadi dengan Bu Fira. Iya. Wah, jadi ini ibu narasumber yang mana buat Bu Elvi? Untuk Bu Elvi dari Riau, saya beri yang dari Muri, Allegra, itu Oh, yang panti ini, jenazah. Nak. Oh, Terima kasih Bu siap, ya. Fira. Hatur Bu nuhun. Elvi nanti WA saya ya. Iya, insya Iya, Allah. izin juga di sini Ibu moderator dan tim Pombel. Saya juga sudah menyampaikan webinar ini sampai ke teman saya yang di Kalimantan, Makassar, dan Flores. Cuma saya Wah. tidak tahu apakah ini waktunya berbarengan atau tidak. Jadi kemarin itu sudah ada beberapa teman yang mudah-mudahan mereka bisa masuk ya, bisa mengikuti. Hanya mungkin dari segi waktu ya terkendala sama memang teman-teman saya yang di luar Jawa itu terkendala dengan sinyal, Bu. Jadi agak sulit juga memang. Ya, terima kasih Bu Elvi. Ya, sama-sama Bu. Iya, nanti Ya. pengirimannya ya teknisnya ya, Bu Ya, Fira nanti ya. saya kirim. Nah, Insya Allah. siapakah orang kedua yang beruntung mendapat untaian cinta tak terkata? Silakan Ibu Saya Bu. Oh, siapa Saya tadi? Bu. Siapa, Yayat Bapak? Bu. Bapak Yayat. siapa? Oh, Pak Yayat. Boleh Pak Yayat. Silakan. Pak Saya Yayat, mencoba ya Bu ya. kenapa? Mencoba. Mencoba. Iya, Pak Iya. Yayat ini ada nih dari saya. Coba kan Pak Yayat sudah membuat apa ya notasi lagu ya, sudah Iya, membuat lagu. Saya ingin mendengarkan Pak eh, lagu yang Bapak buat tuh. Goresan penanya Pak Yayat. Ibu Coba, begitu Pak. Hah? Duh, ya baik Bu. Tapi yang Sunda aja Bu ya. Boleh, karena saya juga orang Sunda, Pak. Baik Bu. Bandung Wetan pada suka Asik. 160 nomorna. Gitu Bu. Wah, luar biasa ya nih. ampun. Alim Bu. Iya, yang tidak Itu, ngantuk jadi cenghar mendengarkan yang Sunda senandungnya Bu. Pak Yayat. Ini Ibu narasumber untayan cinta tak terkata buat Pak Yayat ya. Iya, Nanti iya. bisa teknisnya ya, Boleh. bisa di ini Pak ya. Yayat boleh catat nomor WA saya ya, Pak. Nanti saya Pak Agus ini mau catat nomor WA saya. Di chat ya, Ibu Bapak barangkali depannya Ya, Bu. nanti bisa kontak yang berkaitan dengan materi hari ini. Nanti saya tuliskan ya nomor HP-nya. Sebentar. Nah, ini saya nomor HP saya 08 11 2-nya 4 kali 3104. Nah, silakan panggil saja saya Ibu Fira ya. Iya, Masya Allah. panggil aja Ibu. Iya, baiklah. Ibu Bapak guru hebat, sebelum saya menyimpulkan, tadi udah saya sampaikan beberapa informasi ya. Dan di SMP Negeri 2 Bandung ini Ibu Piramawati ahlinya menulis ya dengan karya-karya yang sangat menginspiratif. Kalau saya untuk pembaca puisi ya Bu Pira ya, jadi kita lengkap ya, nanti bisa di sesi berikutnya kita bisa sharing ya Bu Pira. Nah, biar saya sebagai moderator kelihatan kerjanya, tentunya saya akan
menyimpulkan webinar hari ini. Yang pertama, apa itu tujuan menulis? Yaitu mencurahkan perasaan kepada halayak. Itu tujuannya. Nah, mencurahkan kepada halayak tentang perasaan kita. Dan ini bersifat dakwah. Mengapa? Tidak hanya berupa ceramah, tetapi bisa dengan roman yang indah. Di sini ada tahapan menulis. Yang pertama ada pratulis, 2 penulisan, 3 revisi, 4 editing, 5 publikasi. Terakhir nih, bagaimana kita bisa menulis ya, tentunya dengan latihan. Tidak hanya 1 kali, bisa berulang kali. Kita jangan merasa bahwa kita tidak bisa. Justru itu kita harus mempunyai pikiran yang positif. Diniatkan kita bisa gitu ya. Insya Allah Bu Pira ya, untuk ilmu hari ini. Ibu Bapak untuk sesi pertanyaan masih dibuka tidak? Sudah cukup saja ya. Baiklah. Nanti bisa melalui WA. Ya, Ibu Bapak guru hebat, sebelum saya tutup, saya sangat mengapresiasi kepada Ibu Bapak guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini ya. Masya Allah, luar biasa. Saya Tantin selaku moderator dan Ibu Piramawati sebagai narasumber. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, Terima terima kasih, kasih. Ra. Ditunggu bukunya ya. Iya, Ibu. WA ya. Silakan. Iya. Udah diin. Tadi gimana sih itu refleksinya untuk Bu Fira, terima kasih Bu Fira. Bu Fira. Bu Fira ya.